Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang saya hormati Bu Dirjen PAI Jamsos dan para pejabat tinggi media, Direktur AILO Indonesia dan Timur Leste. Terima kasih Ibu Simrin Singh. Yang saya hormati di Julianto beserta seluruh jajarannya, hormati Direktur Utama Indonesia Kendaraan Terminal Bapak Sugeng Mulya, saya hormati pimpinan PT Puninar Logistik, yang saya hormati Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati Ketua Umum Apindo Ibu Sinta, yang saya hormati pimpinan federasi, hari di sini Ibu Eli Rosita, yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian sebagai negara mampu berdiri tegak menghadapi segala tantangan yang dihadapi kita semua. Semua itu bisa kita lalui karena ternyata membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa petarung. Bangsa Indonesia adalah pejuang, itu tidak bisa kita pungkiri, dan itu kita bisa menjadi bangsa pejuang, bangsa petarung karena ternyata kita mampu menjadikan seluruh tantangan itu dengan keharmonisan, dengan persatuan yang kita mampu jaga selama kita menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ke depan tentu kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, namun belajar dari kondisi yang kita alami, ternyata kuncinya sekali lagi adalah kemampuan kita untuk menjaga persatuan, kemampuan kita untuk menjaga keharmonisan. Tantangan dunia ketenagakerjaan, saya kira semua sering membicarakannya, sampai kita bosan membicarakannya. Kita dihadapkan pada industri 4.0, kita dihadapkan digitalisasi. Mungkin kita sudah bosan membicarakan itu, dan kita melihat bahwa memang belum terjadi dampak yang besar terhadap digitalisasi. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu waspada, kita perlu juga berjaga-jaga agar kondisinya tidak membawa kita kepada hal yang lebih buruk lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan seperti apa, tapi melihat peristiwa COVID-19, saya rasa memang ya terjadi kondisi ekstrim yang begitu cepat. Saya kira tidak ada salahnya kita terus bersiap-siap menghadapi kondisi apapun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kondisi digitalisasi menuntut kita, menuntut pengusaha, menuntut para pekerja untuk memperkuat kemitraan. Perusahaan harus berbenah agar bisnis prosesnya dapat menyediakan layanan digital yang baik dan melakukan koordinasi yang cantik. Karena saya kira konsumen selalu meminta kecepatan dan pelayanan prima yang mutakhir. Perusahaan yang tertinggal dalam inovasi digital bisa jadi akan kalah dengan kompetitornya. Oleh karena itu, jangan sampai peluang yang ada di dalam negeri diambil oleh perusahaan luar negeri karena kita kalah dalam kecepatan pelayanan. Berangkat dari kondisi itu, maka tema My Day seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi adalah menguatkan pentingnya kompetensi, pentingnya skill yang dimiliki oleh para pekerja kita, yang harus dimiliki oleh para buruh kita. May Day, tema May Day 2024, kerja bersama, wujudkan pekerja buruh yang kompeten. Dengan tagline-nya, May Day is Terampil Day. Ini berangkat dari keinginan kita bersama untuk terus menjadikan kompetensi, menjadikan peningkatan kompetensi sebagai salah satu jawaban pasti dari tantangan industri 4.0. Salah satu yang harus kita lakukan terus-menerus adalah
peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. SDM di dalam negeri harus lebih baik dari SDM negara lain. Targetnya tentu saja di ASEAN kita harus memiliki SDM terbaik yang kemudian kita tingkatkan di level Asia bahkan dunia. Dan jika kita serius untuk meraih impian kita, insya Allah Indonesia akan menjadi negara maju, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, kelak kita masuk pada Indonesia Emas 2045. Saya terus ngomong begini dan tidak bosan-bosannya untuk terus mendorong kita semua, mengajak komitmen dari semua pihak, tidak hanya teman-teman pekerja, tidak hanya teman-teman buruh, tapi juga kepada teman-teman pengusaha. Pemerintah akan terus melakukan program-program peningkatan kompetensi seperti skilling, upskilling, dan reskilling. Namun, sebagai praktisi yang paling mengerti kebutuhan industri, perusahaan yang kita harapkan turut melakukan program-program peningkatan kompetensi tersebut. Yang diberikan kepada, saya berharap tidak hanya diberikan kepada para pekerjanya, tapi juga diberikan kepada calon pekerja, ataupun bahkan diberikan kepada para pelajar yang sedang menempuh pendidikan, dan diteruskan dengan validasi sertifikasi kompetensinya. Program pemagangan, setelah selesai menjalankan program magang di perusahaan Bapak Ibu, saya berharap tolong pemagang tersebut dibantu, dibiayai sertifikasi kompetensinya, agar skill yang dipelajari saat magang mendapatkan bukti konkret atas kemampuan dan pengetahuan yang telah dipelajari. Serikat pekerja, serikat buruh, saya mengajak juga turut serta berpartisipasi mendorong inovasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Ngomong menuntut kenaikan upah, kenaikan gaji, kita mulai dari tuntutan kita untuk meningkatkan kompetensi. Dari kompetensi itulah kita berharap kesejahteraan buruh bisa kita raih. Sekali lagi saya mengajak kepada semua pihak, tidak hanya tanggung jawab manajemen saja, tapi saya juga mendorong kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk mengambil bagian, untuk mengambil porsi upaya kita untuk terus meningkatkan kompetensi para pekerja kita. Intinya, peningkatan kompetensi tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi semua harus bekerja bersama, pemerintah, teman-teman perusahaan, teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Kita bersatu untuk menjadikan ini sebagai tantangan yang harus kita hadapi, dan kita jawab tantangan itu dengan kerjasama kolaborasi yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hubungan industrial di Indonesia telah mengalami dinamika pasang surut dari masa ke masa dalam memperjuangkan hak-hak dasar terutama kalangan pekerja buruh. Dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta sejalan dengan konsep dan arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu menekankan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 76 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila yang sudah saya tanda tangani pada tanggal 28 Maret 2024. Untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan komitmen dari pelaku hubungan industrial, tidak hanya pengusaha tapi juga pekerja, buruh, dan tentu saja pemerintah, agar hubungan industrial Pancasila sesuai yang kita harapkan. Yang kita harus lakukan, yang pertama adalah memberikan penguatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam dunia usaha. Kemudian yang kedua, menciptakan kelangsungan berusaha dan keharmonisan dalam hubungan kerja, serta meningkatkan produktivitas sehingga tercapai kesejahteraan bersama. Yang ketiga,
meningkatkan pengetahuan hubungan industrial Pancasila bagi para pelaku usaha dalam rangka persiapan menuju dunia kerja. Kami terima kasih mewakili para pengusaha dan teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh 7 manajemen dan 7 serikat pekerja telah mendeklarasikan diberlakukannya hubungan industrial Pancasila. Kami berharap tidak hanya 7, tapi semua perusahaan, semua industri juga melakukan hal yang sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejalan dengan penerapan hubungan industrial Pancasila di perusahaan, yang juga saya ikut pesankan kepada Bapak Ibu semua adalah penerapan budaya K3 di perusahaan. Sebagai salah satu upaya dan strategi meningkatkan budaya K3, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 187 tahun 2006 tentang kerangka kerja, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja melalui Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2014. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga telah menyusun profil K3 nasional dan program K3 nasional yang ini dilakukan lintas sektor dan lintas stakeholder yang kami tindak lanjuti dengan dokumen program K3 nasional tahun 2024-2029. Ini adalah dokumen pertama kali kami luncurkan untuk memperkuat pelaksanaan K3 secara nasional. Di momen May Day ini saya mengajak kepada semua stakeholder untuk menerapkan K3 secara konsisten yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing baik bagi pekerja itu sendiri maupun bagi perusahaan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, masih berkaitan dengan kesehatan pekerja, khususnya terkait dengan kesehatan reproduksi, kami merasa perlu untuk memastikan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi pekerja. Penyediaan layanan KB merupakan salah satu jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yang ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sepertinya suatu yang basi, tapi saya kira program ini masih sangat relevan untuk memberikan pelayanan kepada para pekerja dan para buruh. Tadi dilaporkan oleh Bu Dirjen, rangkaian kegiatan fasilitasi pelayanan KB secara serentak di tempat kerja akan kami laksanakan di 34 provinsi yang peluncurannya insya Allah akan dilaksanakan di Kudus pada tanggal 15 Mei 2024. Semua yang saya sampaikan adalah rangkaian dari peringatan May Day tahun 2024. May Day tidak hanya kita rayakan dengan pesta kegembiraan, tapi hal yang substantif yang bisa kita berikan kepada para buruh dan pekerja, itu yang kami lakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan pada peringatan May Day kali ini. Saya sekali lagi mengajak para pelaku hubungan industrial untuk terus menjaga kekompakan, terus menjaga kebersamaan. Kita sedang menghadapi situasi geopolitik yang tidak mudah, masih terus hangat kondisi geopolitiknya. Saya kira yang bisa kita lakukan adalah terus menjaga kekompakan, terus menjaga kebersamaan. Dan tentu saja kita juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi geopolitik dapat kembali kepada kondisi sedia kala, distribusi rantai pasok berjalan lancar, perekonomian bisa tumbuh dengan pesat,
mampu menyerap angkatan kerja, dan yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan secara umum. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin menutup sambutan saya dengan pantun. Kita berkumpul di siang hari, rayakan Hari Buruh Sedunia. Kita dorong terus peningkatan kompetensi agar semakin terampil pekerja Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.